Assalamualaikum. Maaf ya, yang kemarin part ketiganya harus kepotong. Jadi harus ada part 4 deh saat ini. Gak apa-apa ya, soalnya Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku, Dewi Della. Aku mau nerusin cerita tentang ISK yang ketiga aku. Kemarin kepotong karena memang aku bikin videonya ini sambil nungguin antar ibu aku tuh kontrol ke dokter gitu, rutin setiap bulan. Nah, daripada nunggu di dalam suka penuh, jadi akhirnya ya udah nunggu di mobil sambil bikin video deh. Nah, pas bikin cerita tentang ISK yang ketiga itu belum selesai ceritanya, ibu aku keburu udah selesai, jadi aku keburu harus nyetir lagi deh, nemenin ke apotek gitu. Jadi sekarang aku bikin part yang keempatnya terpaksa, tapi ini masih tentang ISK aku yang ketiga. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah sampai aku pulang dari Tasik harus ke klinik lagi untuk karena periksain sakit pinggang aku yang udah nggak ketahan, itu yang udah aku tahan tuh dari Tasik ya. Berharap sih ke klinik itu ketemu sama dokter yang kemarin lagi. Ya mungkin kan yang pertama tuh sama yang kedua juga beda tuh dokternya. Nah, aku sih berharap yang ketiga kali ini aku ketemu sama minimal dokter yang pertama kayak atau yang kedua kayak gitu. Ternyata teman-teman begitu datang waktu itu sih kalau nggak salah masih agak sore sih ya. Jadi nggak ke IGD-nya gitu, ke kliniknya aja gitu. Nah, ternyata dokternya beda lagi teman-teman. Ya sudah, akhirnya aku ceritain lagi dari awal bahwa 3 bulan yang lalu pernah kena ISK yang pertama, kemudian sebulan setelahnya juga kena ISK yang kedua, dan 2 bulan kemudian sekarang gitu kena lagi gitu. Sakitnya tuh malah yang sekarang itu lebih sakit lagi dari yang kemarin, lebih sakit lagi dari yang pertama atau kedua, si pinggangnya itu. Jadi sampai harus dipegangin gitu teman-teman, kayak harus sakit banget. Aku sempat curiga kayak aduh ini takutnya bukan ISK, takutnya usus buntu atau apa gitu kan. Aku juga gak ngerti sih sakit usus buntu itu bagian sebelah mana. Yang pasti bagian yang sama kayak kemarin, tapi lebih sakit lagi dan lebih gak bisa ditahan lagi. Jadi harus kayak dipegangin gitu, ditekan gitu si punggungnya tuh saking sakitnya. Jalan aku juga bungkuk karena kalau berdiri, kalau tegak gini tuh sakit, jadi harus kayak gitu. Nah, terus dokternya bilang seperti biasa menawarkan untuk menyarankan untuk disuntik lah ya obat penahan sakitnya, karena mungkin ngelihat aku udah kayak pucet terus terus sakit banget gitu, kesakitan. Dia dokternya udah disuntik aja ya soalnya biar cepet gitu. Aku cerita lagi, dok saya tuh takut banget sama jarum suntik ya, tapi gimana ibu sekarang keadaannya begini gitu. Aku tuh tetep yang nggak mau disuntik karena aku tahu itu harus tes alergi dulu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi enggak dok, kayaknya makan obat, tapi kan ibu tadi udah makan obat di jalan dan nggak ngaruh gitu, nggak berkurang sakitnya gitu, ini harus disuntik gitu. Dan aku bersikeras untuk enggak dong, enggak, tetap nggak mau disuntik gitu ya. Kalau kata orang Sunda mah bedegong gitu ya, nggak nurut sama dokter. Tapi itu gini teman-teman, ada yang takut disuntik mungkin ya takut tapi masih bisa ditahan gitu ya. Ada yang takut sampai kayak panik. Nah, aku itu termasuk yang takut sampai panik, sampai sesak napas. Kalau takut itu sesak napas kayak kenapa jadi sesak napas gini gitu kan, jadi malah makin panik ya. Nah, singkat cerita, ya udah kalau gitu saya kasih obat penahan sakit yang lebih bagus lah mungkin gitu ya. Terus ya udah akhirnya dikasih lah satu obat gitu ya, dikasih lagi lah antibiotik. Dokternya, saya bilang gini, dok saya tuh udah 2 paket berarti ini antibiotik tuh gara-gara si ISK ini tuh kenapa berulang dok, apa belum tuntas juga atau gimana gitu, kok bisa berulang gitu, padahal saya udah jaga. Saya ceritain lah ke dokter, dia bilangnya saya ceritain lah gimana gini. Terus dokternya bilang, bu karena ini sudah berulang apalagi sampai 3 kali dalam jarak yang
sedikit singkat gitu ya, sebaiknya langsung ke urologi aja katanya, ke rumah sakit kontrol urologi. Saya khawatirnya ada batu di ginjal ibu gitu. Makin shock tuh, aduh batu, kebayang kan, serem karena kan nggak tahu seberapa parah, atau pokoknya serem aja kan dengar batu itu. Oh gitu ya dok, oke deh kalau gitu. Langsung tuh suami langsung, wah ini harus tuntas gitu kan ya, karena takut kan. Ternyata nggak seringan yang diperkirakan. Kirain karena nahan pipis jadi ISK atau kurang minum jadi ISK gitu. Terus dokternya bilang karena berulang takutnya ada batu di ginjalnya gitu. Nah karena aku udah nggak kuat banget gitu ya, aku juga nggak sempat lihat gitu ya si merek obatnya gitu ya, aku langsung makan aja gitu. Itu begitu nyampe rumah mungkin nggak ada setengah jam sih, nggak ada ya. Begitu nyampe rumah tuh langsung ya berkurang sih, sakitnya agak berkurang gitu ya. Terus aku minum terus gitu, berusaha untuk tidur karena kan untuk supaya nggak terlalu sakit lah gitu, supaya ini sebentar, ini maklumnya amatir jadi kameranya rubah-rubah. Nah aku tuh berusaha untuk tidur deh, istirahat gitu ya, supaya nggak terlalu berasa gitu si sakitnya itu tuh ya. Nggak apa-apa ya sambil benerin kamera, sambil ngobrol, mudah-mudahan kalian tuh betah ya dengerin aku ngobrol sharing gini ya. Maklum ibu-ibu mah udah seneng ngobrol ya. Nah udah gitu berusaha untuk tidur gitu. Ternyata aku tuh ngerasa kayak kok agak tebal ya bibir gitu ya, mungkin perasaan aja gitu. Terus minum gitu, takutnya kering gitu kan, lama-lama makin tebal ya. Tapi udah deh, karena berusaha untuk istirahat gitu, makin lama makin kayak gatal pinggir gitu ya. Gatal, oke lah, inilah apa namanya, mungkin karena aku nggak cuci muka gitu, karena baru pulang dari luar kota langsung tidur gitu. Ini mah gatal, mana kulit muka aku tuh gampang banget jerawatan, tuh liatin juga lagi ada jerawat, gampang banget jerawatan. Jadi terus mulai kayak gatal, ini mah bener, kayaknya kotor gitu. Bangunlah aku tuh, nyalain lampu, begitu lihat ke kaca cermin, bibir aku tuh segede gini dong teman-teman, gede banget, gede kayak gede aja pokoknya gitu ya. Mata di sini semua merah ngejendol, jadi mata juga gede gitu. Ini kenapa gitu ya, sampai aku tuh manggil suami aku, kenapa sih, kenapa gitu ya. Udah gitu udah tuh apa namanya, dikompres atau apa, cuci muka lah segala macam. Terus nama makin gede. Udah gitu agak sesak napas teman-teman. Aku pikir sesak napas itu karena aku takut disuntik itu tadi, karena dokternya kan agak maksa gitu ya untuk nyuntik, karena kasihan sama aku gitu. Akunya juga maksa kekeh nggak mau gitu ya. Jadi mungkin ini mah yang tadi gitu, gara-gara mau disuntik teh ya, takut gitu. Tapi kok kayak mulai kayak pendek-pendek gitu ya. Cuman aku tuh kalau harus ke IGD lagi tuh males gitu jadinya. Dasar aja ya, itu udahlah ditidurin aja, paksain tidur. Besok paginya ini gede kata suami teh, udah deh ayo ke dokter aja gitu ya. Terus aku bilang ya udah, tapi jangan ke klinik kayak gitu karena ini siang gitu ya. Udah ke dokter yang aku biasa datang. Jadi memang ada satu klinik gitu ya di Bandung ya, di Dahlia, yang aku tuh memang ke situ gitu ya kliniknya. Jadi aku ke situ, terus aku bilang tuh sama dokternya, dok ini kenapa ya. Dan mau nggak mau diceritain kan, itu dari mulai ISK 1, ISK 2 sampai ISK 3 gitu. Kesimpulan yang pertama teman-teman, aku alergi obat. Jadi aku tuh sebenarnya udah ditulis tuh di medical record aku, di kartunya, di bukunya itu, bahwa aku tuh ada alergi sama satu obat penahan sakit namanya metapiron ya, ya betul, metapiron. Nah dokternya tuh gini, ibu kemarin makan obat apa aja, dikasihin lah tuh yang dari dokter yang di klinik itu ya, diliatin tuh ke dokter yang klinik aku yang di Dahlia. Loh ibu kenapa makan ini kan ibu ada alergi nih, lihat di kartunya juga diliatin. Ya ampun, iya dok, saya tuh satu nggak ngeh, karena termasuk yang jarang sakit sebetulnya.
Yang kedua, aku tuh memang nggak lihat-lihat gitu, makan aja gitu si obatnya saking paniknya gitu. Terus dokternya bilang, ibu harus ditulis aja bu di KTP-nya gitu ya, bahwa ada alergi itu, karena itu bahaya, ibu bisa kolaps, bisa pingsan gitu kalau dosisnya udah nggak kuat. Oh iya dok, pantesan saya tuh sesek napas, terus napas saya tuh pendek. Oh untung nggak pingsan, dokternya bilang gitu. Udah, jadi alergi obat itu bukan sesuatu yang harus bisa disepelekan teman-teman. Jadi kalau memang kalian udah punya alergi terhadap obat tertentu, makanya aku tuh heran ya awalnya gitu, setiap kali ke dokter, bu ada alergi obatnya, selalu dibilang gitu, karena ternyata seesensial itu teman-teman, sepenting itu kita tahu kita alergi obat apa dan harus ditulis, disimpan di KTP itu, supaya takutnya kalau ada apa-apa sama kita, keluarga kita atau orang-orang terdekat atau dokternya di rumah sakit juga bisa lihat bahwa ada alergi itu kan. Kalau pingsan nggak bisa ditanya kan gitu. Jadi harus ditulis tuh di KTP bahwa alergi. Sebenarnya gini, dokternya bilang ibu harus bikin kartu alergi katanya gitu. Jadi ada satu kartu, aku juga baru tahu ya ada kartu alergi. Kartu alergi yang disebutin bahwa ya biasa identitas aku, nama, tanggal lahir segala macam, disebutinlah di situ alergi apa aja gitu. Jadi ditulislah di situ. Kartu itu harus selalu dibawa-bawa di dompet supaya orang lain juga tahu bahwa kita ada alergi itu. Nah, akhirnya alhamdulillah pokoknya saya tuh dokternya bilang saya tuh jadi kalau saya tahu lebih awal, apa namanya, kalau kata orang Sunda mah jadi ruas kareureunnakeun gitu ya. Jadi untung ibu sekarang udah membaik gitu. Kalau saya taunya dari awal, kata dokter, saya pasti panik juga lah gitu ya, karena ini serius gitu, kalau alergi obat serius. Nah akhirnya oke dok, nah akhirnya saya bikinlah kartu gitu ya, kartu alergi gitu. Nah terus saya bilang nih sama dokter, dok menurut dokter yang di klinik itu saya harus periksa ke urologi gitu, karena takutnya ada batu. Terus dokternya bilang, iya bu, ayo langsung aja, ini udah ISK ketiga, ini sudah berulang, kemungkinan besar ISK-nya sendiri tuh bukan penyakitnya gitu, ngerti nggak teman-teman? Jadi aku kan selama ini karena ke satu ISK pertama itu ya diobatin sembuh gitu ya, ISK kedua diobatin sembuh gitu. Karena ini sudah berulang dan dalam waktu yang singkat, dokternya bilang, bu ini tuh kemungkinan ISK-nya itu hanya gejala, jadi ada penyakit lain yang menyertainya ya, mungkin batu, nggak tahu juga gitu ya. Jadi ibu harus periksa. Akhirnya ya udah, aku memutuskan untuk periksa nih ke rumah sakit besar gitu, ke urologinya. Nah karena durasinya juga udah panjang ini, nanti dilanjut lagi ya teman-teman. Jangan bosan ngikutin aku terus ya, karena aku pengen sharing pengalaman aku supaya kalian juga lebih aware gitu ya sama kesehatan gitu, sama gejala yang mungkin kadang disepelein, ternyata nggak sesepele itu gitu. Daripada terlambat, atau mungkin ada saudara atau teman atau anak kita juga mungkin, atau orang tua yang ngalamin hal kayak aku gitu, mungkin kalian juga bisa sharing sama mereka. Nanti kita lanjut lagi ya, part keempat, ini udah part keempat ya, part kelima teman-teman, sharing tentang aku akhirnya kontrol atau periksa ke rumah sakit besar. Dadah, assalamualaikum, jangan bosan-bosan ya.